Dulu guys, oke, the impact pakai Y ya guys, the impact of technology on children. Dia tebelin, children. Oke, dampak teknologi terhadap anak-anak. Oke, alright, technology lagi has undeniably, alright, transformed the way children interact. Bisa dibaca interact juga ya, with the world around them. Oke, teknologi tanpa diragukan, undeniably dari kata deny tadi, telah mengubah, transform itu mengubah seluruhnya guys. The way, cara children, anak-anak berinteraksi with the world, dengan dunia di sekitar mereka, around them, right? Oke, while it offers, ini pakai Z apa pakai S? Sorry guys, offernya tadi ketinggalan. Pakai Z ya, offers unprecedented. Kalau mau disambung, kalau nggak disambung juga nggak apa-apa guys. Nggak ada peraturan bahasa Inggris harus disambung, nggak ada. Pokoknya when you want to say I'm from Indonesia, or I am from Indonesia, no problem. Nggak harus linking sound itu nggak harus guys. Okay, while it offers unprecedented access, alright, to information and learning tools. Okay, it also presents challenges that can hinder development. Development, tingginya di V, ya kan? Well, offers sementara itu offers menawarkan, unprecedented itu apa namanya, belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau pernah terjadi itu precedented, akses yang berarti belum pernah terjadi sebelumnya kepada informasi sama alat-alat belajar ya guys ya. It also present challenges. Challenges is ketantangan that can hinder, yang akan menghambat, bukan nge-slow down ya. Kalau slow down itu memelankan, kalau hinder menghambat pengembangan ya guys. Oke, teman-teman udah tahu ya learning sama study bedanya, tahu ya? Udah ya? Udah? Teman-teman? Study itu aktivitasnya, kalau learning itu dilihat dari dapatnya. Ya, you can say I have studied for 5 hours but I didn't learn anything. Saya udah belajar 5 jam tapi nggak dapat apa-apa. Bahasa Inggrisnya I have studied for 5 hours but I didn't learn anything. Ya gitu ya. Bisa juga teman-teman nggak belajar, nggak study tapi learn. Bisa juga from my father's story I learned something. Bisa kan belajar sesuatu, dapat sesuatu. Ininya learning itu dari dapatnya ya guys ya. Oke, selanjutnya excessive screen time. Excessive itu berlebihan ya guys. Screen time has been linked to various health issues. Right, including obesity and sleep disturbances, right? Disturbances. Oke, excessive screen time. Excessive itu berlebihan ya guys. Over lah, intinya dia over ya. Excessive screen time, waktu layar, maksudnya ngeliatin layar ya, buat anak-anak itu ya, ngeliatin HP-nya itu yang dengan waktu yang lama, has been linked to, setelah dikaitkan dengan various health issues, berbagai masalah kesehatan termasuk obesity is kegemukan ya guys ya, dan sleep disturbance, dan gangguan tidur. Guys, kalau teman-teman malam-malam ngeliatin HP kan sinar biru ya. Sinar biru itu mengganggu yang namanya melatonin. Melatonin itu kelenjar di otak yang ngatur waktu tidur kita, dan dia harus gelap guys. Masalahnya kalau layar biru dinyalain, HP kita ngeliatin HP itu otak merasa itu kayak masih siang, jadi melatonin nggak nyala. Caranya adalah dengan di HP kalian tuh ada ininya loh guys. What is it? Kayak ada pengaturannya tuh loh. Apa sih namanya? Mode malam ya kalau nggak salah. Apa sih namanya bro? Mode gelap ya. Perisai kenyamanan mata ya, kalau di Android. Perisai kenyamanan mata itu jadi kuning kan? HP kita jadi kuning, itu cahaya birunya ditutup. Jadi tetap teman-teman bisa nyaman tidur ya. Kalau mau HP-HPan sebelum tidur, malam dinyalain itu. Cuman dia nguras baterai banget, makanya nggak saya nyalain. Alright guys, gitu guys ya. Obesity and sleep disturbance. Aman ini aman. Topiknya aman ya. Topiknya gampang aja ya. Moreover, the reliance on technology can lead to diminished face-to-face social skills. Skills among children. Dia kurang dong, children gitu. Okay, moreover, selain moreover apa aja? Furthermore, additionally, and then, ya kan? The reliance itu ini guys, rely on you. I rely on you, apa sih? Mengandalkan. Ketergantungan berarti ya.
rely on, count on. Kalau reliance dia pakai reliance kan biasanya kita lihat rely on ya, rely pakai ya. Itu kata kerja guys. Kalau ini kata bendanya. Kata bendanya ini ya, ketergantungan. Adjective juga bisa. Adjective itu lebih ke zat sih, bukan ke HP kayak gini. Reliance on technology, ketergantungan pada teknologi can lead to, dapat menyebabkan, mengarahkan kita pada diminish face to face social skills. Social skill yang berhadapan wajah yang berkurang, semakin berkurang ya, berkurang dengan halus karena dia menggunakan vocab diminish. Diminish itu vocabnya gitar ya guys, harmoni. Diminish itu vocabnya music. Kalau diminish sendiri artinya kayak kita genjreng C, itu kalau didiminishkan itu kayak bukan C, kayak belok ke channel lagi, apa namanya, kunci yang lain gitu ya, berkurang lah ya, memudar. Skills among children, menyebabkan keterampilan sosial tatap muka yang menurun di kalangan anak-anak. Oke. Any question? Mungkin vocabnya no? Apa? Lead to. Ya, lead to. Sip. Dari kata ini leader itu apa sih? Pemimpin, ya, memimpin. Kalau leads, memimpin, ya kan, memimpin ke atau mengarahkan ke, pengarah. Pemimpin kan pengarah. Memimpin ke atau mengarahkan ke gitu ya, menyebabkan juga bisa. Good, and then aman. Alright. Diminish, no. Diminish itu berkurang, cuman berkurangnya secara halus. Berkurangnya dikit-dikit gitu loh, kayak nggak kelihatan. Ya, yeah. Apa, Rika? Gimana? Nah, harus kritis dong. What is it? Lanjut dulu. Lanjut ya. However, come on. When used judiciously, alright. Dari kata yudikatif segala macam itu loh guys ya. Kalau di Indonesia ada yudikatif, eksekutif sama legislatif, itu nanti ada hubungannya nih judiciously ini ya. Technology can enhance creativity, right, and foster collaboration. Bagaimanapun, right, tapi ya kan, when used judiciously, ketika digunakan dengan bijaksana, guys, kita udah dapat tiga vocab bijaksana ya guys ya. What is it? Judiciously, wise, sama thoughtful. Thought, T-H-O-U-G-H, T ya kan, full, F-U-L, ya, thoughtful. Mana dulu yang pengen teman-teman tahu? Judiciously, wise, or thoughtful? Yang mana? Sebut aja bebas. Wise ya, wise itu orang yang bijak karena pengalaman. Jadi meskipun dia nggak thoughtful ataupun judicially, orang tahu dia bijak. For example like Jalaluddin Rumi, dia diam aja, dia diam aja, orang nyebut dia bijaksana. Wise, bijaksana. Kalau thoughtful itu, thoughtful ya, thoughts. Tulisannya tahu nggak? T-H-O-U-G-H-T, full ya. Thoughtful itu bijak secara perbuatan guys. Bijak secara perbuatan ya, tapi kita nggak bisa bilang dia wise. Mamanya ada adik kita dua mamanya. Kita marahin si yang agak besar ini. Jangan gitu sama adiknya yang thoughtful dong. Kalau bahasa Jawanya sih Jowo sih. Jawa sama Jowo itu beda. Jowo itu maksudnya perhatian, apa ya, bijak sama adiknya. Kamu jangan diambil semua rotinya. Yang Jowo sama adiknya itu namanya kegiatan. Terus dikasih sama dia rotinya itu satu, dibagi sama si adik yang kedua ini. Itu namanya ke aktivitas thoughtful, bijak. Bijaknya kayak gitu, bijak secara ini aja. Agak apa? Aktivitas aja. Thoughtful. Momanya kamu datang ke pesta sama temanmu, terus temanmu kamu tinggal, itu nggak thoughtful. Gitu ya. Loh, bedanya tadi sama wise apa? Kalau wise dia nggak ngapa-ngapain, orang akan bilang dia wise guys, karena dia pengalamannya udah banyak. Jalaluddin Rumi itu nggak mungkin nggak wise gitu guys ya. Nah kalau judiciously ini ada prosesnya guys. Dia itu kayak kalian menimbang-nimbang, saya mau kuliah di mana ya? Kuliah di UI apa di UTB, di UGM? Dipikir lama, ini aja deh UGM. Nah itu namanya bijak secara pilihan. Nah judiciously dia ambilnya dari kata dari judicial ya guys ya. Perlu pertimbangan, bijak yang dengan pertimbangan dulu gitu. Aman ya? Alright, tergantung makainya gimana. Oke, teknologi tadi udah. Teknologi bagaimanapun ketika digunakan dengan bijak ya guys, teknologi dapat meningkatkan kreativitas, of course, and foster collaboration, mendorong kolaborasi. Oke.
Aman nggak? Kolaborasinya aman ya? Iya, WhatsApp dan segala macam ya kan? Oke. Yang ini pakai ini dulu, yang baru datang pakai grup dulu, pakai yang di grup dulu. Oke, the next, what is it? Alright, masih ada 10 menit lagi, 3 kalimat ya guys ya. What is it? Educational apps, yeah. And online resources provide interactive and engaging ways for children to learn. Oke, aplikasi pendidikan, educational apps, right? Apa aja guys? Duolingo, ABC Mouse ya, yang buat bocil-bocil itu. Apa sih kalau buat anak-anak? Duolingo, terus apa? Pau bukan education. Pau memang education. Yang ini, yang educational apps, ruang guru ya kan? Ruang guru kayak gitu ya. And online resources, sumber daya online ya, sumber daya online ya kayak website gitu. Provide interactive and engaging ways, memberikan cara yang interaktif itu saling berpartisipasi ya, maksud dari interaktif itu. And engaging, terlibat ya, berarti menarik gitu ya, terlibat. Engaging ways for children to learn, untuk anak-anak buat belajar ya. Terus the next, it is essential for parents. Kurang P-nya, parents. Alright, okay, and educators. Pakai J guys, kalau pendidikan ini edu, ya. Educators to strike a balance, okay, between technology use, and traditional play. Kurang P-nya, play. Gitu ya. It is essential. Ini sangat pentingnya gimana guys? Mendasar, right? For parents, bagi orang tua, and educators, what is it? Pendidik ya guys, bisa itu guru, bisa kiai segala macam, pendidik jatuhnya ke apa? Educators itu buat semuanya. To strike a balance, itu jadi satu guys. Strike a balance itu menemukan keseimbangan. Kalau dia pakai kata find a balance itu kurang kuat guys, dan itu juga nggak dipakai guys. Find a balance itu no. Strike a balance, orang kalau mau ngomongin balance itu pasangannya sama strike. Strike sendiri artinya menyerang ataupun memukul. Pasnya memang pakai strike sih, langsung menemukan gitu loh, pengen cepet gitu loh, menemukan keseimbangan lah ya. Jadi menemukan keseimbangan, you can say strike a balance, right? Between, antara, berarti dua pihak, apa gitu guys? Technology use, penggunaan teknologi, and traditional play. Permainan tradisional harus bisa diintegrasikan. Kalau bisa, jangan full mereka main di online aja. Offline juga lah, ya kan? Offline, online lah. Jelek kalau umpamanya online doang. Oke, jelek juga kalau offline doang sih, sebenarnya guys. Alright, okay, ultimately, okay, the impact of technology on children. Popsonya masih kurang ini guys, kurang kentara. Children, yeah. Hinge on how it is integrated into their daily lives. Okay, ultimately is finally, right? Pada akhirnya the impact of technology, impact is dampak, right? Dampak dari teknologi di anak-anak itu hinge on sama dengan rely on guys. Cuman dia lebih ke faktor. Hinge tadi apa? Bergantung pada ya, mengandalkan faktor. Kalau rely on, count on itu lebih ke orang, mengandalkan personal gitu ya. Rely on Mr. President. Kalau hinge on, nggak apa-apa sih, sama aja sih guys. Hinge on, what is it? Rely on, kayak gitu. Count on, how it is integrated, dan bagaimana terhadap anak-anak tergantung pada bagaimana itu diintegrasikan, digabungkan, right? Integrasi itu penggabungan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, tergantung orang tuanya sih, alright, sih guys ya. Kalau tuanya pintar ya bisa, si anaknya tetap keren di gedenya nanti. Alright, what is it? Your question? Q&A samples? Nah? Langsung praktek ya. Wah, ini ngirit waktu 7 menit. Memang saya kurangi guys ini ya, tulisannya ini. Langsung.